Halo sahabat cerita mulu, kali ini kita akan bercerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Abu Nawas Mau Terbang, Baginda Jadi Tertawa Ngakak. Nonton sampai habis ya ceritanya, karena di akhir cerita kita akan menjelaskan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa terus upload video-video yang bermanfaat. Hidup Abu Nawas memang tidak pernah sepi dari ulah kocak. Bak selebritas, belakangan sudah tersiar hoaks alias kabar bohong bahwa Abu Nawas mau terbang. Kendati sudah pasti hoaks. Kabar itu sudah tersebar ke pelosok kota, termasuk ke Istana Negara. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Akan tetapi, dengan santai Abu Nawas menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas ringan yang membuat para penanya itu penasaran. Baginda Harun Ar-Rasyid termasuk yang penasaran. Beliau kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah viral dan membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kapan dan di mana?" sahut Baginda. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Baitus Salam, Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu, sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukum gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Mereka tidak sabar menunggu hari bersejarah itu. Hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitus Salam. Tidak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan manakala Abu Nawas berbohong. Akan tetapi, orang-orang yang sudah menyesaki masjid terpana melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada pula yang berkata, "Silahkan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi, kalau kamu tidak terbang, kamu akan digantung." Suasana menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi, nyatanya Abu Nawas tidak kunjung terbang. Di pelataran, orang-orang saling berpandangan. Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Akan tetapi, Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab banyak orang. "Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitus Salam?" tanyanya lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya mau terbang. Jadi, saya mau terbang tetapi tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan caranya.
Hakim pun menjadi tidak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Berhati-hatilah jika menerima berita, jangan langsung ditelan, tapi renungkan dahulu, kata Abu Nawas kepada khalayak ramai. Sesampainya di istana, para algojo menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bukannya marah atau kecewa, Baginda malah tertawa terbahak-bahak. Sudah kukira ini hanya ulahnya. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya, kata Baginda Raja. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan terlalu mudah percaya dengan berita-berita yang disampaikan orang lain tanpa tahu kebenarannya. Juga jangan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya kepada orang lain, karena itu tidak baik untuk dilakukan. Dari cerita tersebut, juga dapat diambil pelajaran bahwa sebelum menyebarkan berita ataupun informasi, sebaiknya terlebih dahulu menelusurinya dengan teliti. Beritanya dari mana, kapan terjadinya, apakah sesuai dengan kejadian sesungguhnya atau tidak. Bahkan bila perlu membandingkan sumber berita satu dengan yang lain. Hal ini agar mengetahui berita mana yang benar dan berita mana yang salah. Karena kebenaran itu mahal harganya. Saat menerima berita, sebaiknya kita bersikap tabayun. Alasan pentingnya tabayun dalam menerima berita adalah untuk menghindari dari kegiatan yang asal membagikan berita palsu. Berita palsu merugikan banyak masyarakat. Masyarakat menjadi was-was ketika ada berita yang menakutkan, padahal belum terbukti kebenarannya. Terkadang orang lebih ingin mempercayai berita palsu daripada mencari fakta-fakta kebenarannya. Bisa saja berita palsu dibuat hanya karena ingin menghancurkan wibawa seseorang atau ingin usaha seseorang gagal. Tidak jarang ujaran kebencian menjadi sebuah tren dalam membuat berita hoaks. Ujaran kebencian yang telah menyebar di masyarakat menjadi motivasi adu domba. Di akhirat kelak, pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah tidak hanya kepada pembuat berita saja, namun juga siapa yang menyebarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa perbuatan mereka itu membawa akibat buruk bagi kamu. Bahkan, itu adalah membaikkan setiap orang akan mendapat hukuman dari sebab dosa yang dibuatnya itu. Dan siapa yang mengambil bagian terbesar akan mendapat siksaan yang besar pula." Al-Quran Surah An-Nur ayat 11.